segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, jumpa lagi kita di hari Minggu 13 Februari 2022. Bulan ini tema kita bercerita tentang kasih. Kasih Allah yang luar biasa dalam hidup manusia, dan biarlah ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membagikan kasih kepada sesama manusia karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Allah. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita saat teduh. Amin. Kita akan mengangkat puji-pujian di dalam PPK nomor 21, Kasih Allah. Lagu ini mengingatkan kita, kasih Allah teramat besar, terlalu besar yang diberikan untuk kita manusia. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun menggapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Ayat pembuka terambil di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara, entah yang keberapa kalinya kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita, tapi kerap kali kita juga masih lakukan. Kiranya Tuhan tetap memberikan anugerah, kesabaran, kesempatan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami datang saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari ini adalah yang kesekian kalinya kami menghampiri Engkau, Allah kami, yang penuh kasih, yang sudah mengajarkan bagaimana mengasihi akan sesama kami. Namun Tuhan, terus terang kami belum mampu. Kami begitu dibelenggu oleh diri kami sendiri, membuat kami Tuhan begitu narsis, hanya memperhatikan diri dan diri, kesenangan, kepuasan, semua-mua tentang diri kami. Kami datang di hadapan-Mu, biarlah ya Tuhan hal ini tidak menghalangi kami di dalam kami melakukan perintah Tuhan untuk kami mengasihi sesama kami. Kami serahkan Tuhan diri kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kami benar-benar menolong kami sehingga kami juga yakin bahwa kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Kasih-Nya bahkan begitu meluber, membuat kami disanggupkan untuk mengasihi sesama kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah segala ketakutan untuk menolong orang lain dijauhkan di dalam hidup kami. Berkati Tuhan diri kami, biarlah kami boleh selangkah lebih maju. Kami berani karena Tuhan sudah memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil di dalam kitab Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Melisa Sugihermanto. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian di dalam PKJ nomor 64. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kita tidak ada gunanya bagi Tuhan. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canangnya gemerincing. Sekalipun kita dapat berbahasa semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih,
Dikatakan kita sama dengan gong yang berkumandang tapi kosong. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar untuk sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi ini. Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu, tolong kami Tuhan. Seringkali kami tahu banyak, tetapi begitu sedikit yang kami lakukan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk benar-benar mengerti apa yang Tuhan maksudkan tentang perintah-Mu mengasihi sesamamu manusia seperti diri-Mu sendiri. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami masing-masing, masih ada bagian-bagian yang tidak kami lakukan. Biarlah kami sadar bahwa kami masih jauh daripada sempurna. Kami perlu kembali melihat diri kami. Bagian mana yang perlu kami terus tingkatkan. Hal-hal apa yang perlu kami tinggalkan. Tuhan berkati kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 27. Kita akan bersama-sama membacanya, sudah tertera di layar. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara, tema kita pada pagi ini, apa artinya mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Apa artinya mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Apakah saudara tidak pernah berpikir bahwa ini merupakan satu perintah yang boleh dikata sulit, ya, atau ya sudah kita tidak jalankan? Saudara, sebenarnya apakah salah kalau kita itu mengasihi diri kita sendiri? Saudara, manusia diciptakan bahwa dia mengasihi dirinya sendiri. Kita lihat bahwa di tengah pandemi ini banyak orang berusaha agar dia tidak terpapar akan COVID. Saya berpikir itu adalah satu bentuk dia mengasihi dirinya, satu bentuk bahwa dia juga mengasihi akan keluarganya. Saudara, di tengah situasi yang lesu banyak orang juga berusaha menghemat supaya dia tetap punya uang sehingga dia tidak mengalami kesulitan. Saya pikir itu juga bukan satu dosa atau kejahatan. Begitu juga ketika kita ingin anak-anak kita memiliki pergaulan yang baik,
supaya mereka nanti bisa memiliki masa depan yang baik pula. Apakah ini salah? Saya berpikir tidak salah. Ini adalah bentuk mengasihi diri sendiri. Saudara, kita melihat ketika dosa belum ada di dalam dunia ini, manusia begitu mengasihi Allah, manusia begitu mengasihi akan dirinya, dan manusia juga mengasihi akan sesamanya dan juga ciptaan Tuhan lainnya. Jadi saudara, kita lihat sifat mengasihi diri sendiri itu sudah ada di dalam diri manusia. Dan itu adalah hal yang baik, bukan dosa. Lalu apakah salah kalau kita itu mengasihi diri kita sendiri? Saudara, terjadi kesalahan, terjadi pergeseran ketika dosa masuk ke dalam dunia, ya. Bagaimana manusia yang tadinya begitu mengasihi Tuhan, sejak dosa masuk ke dalam dunia, dosa membuat manusia ingin bahagia tanpa Allah. Bukan berarti Allah itu anti atau tidak suka ketika manusia itu bahagia atau mengalami satu kepuasan. Tapi seringkali manusia mencari kebahagiaan tanpa batas atau di luar Allah. Dosa membuat manusia akhirnya tidak lagi bahagia bersama dengan Tuhan. Dosa membuat manusia akhirnya membuat dia itu boleh dikata tidak peduli lagi dengan kebahagiaan orang lain atau saudaranya. Banyak keluarga menjadi ribut karena apa, saudara? Karena mereka ribut akan warisan. Sementara yang mengambil warisan merasa, saya tidak punya keluarga juga tidak apa-apa, saya tetap bisa bahagia, saya tetap bisa memenuhi kebutuhan saya tanpa saudara saya. Saudara, itu adalah dosa. Dan itu bisa terjadi di dalam sebuah keluarga Kristen. Saudara, dosa yang berakar. Meskipun kita sudah percaya kepada Yesus, bukan berarti kita langsung menjadi orang yang begitu mendambakan Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang juga memikirkan akan kebahagiaan orang lain. Tetap saudara, ini merupakan PR kita seumur hidup. Jadi saudara, kita lihat ketika dosa sudah ada di dalam dunia. Meskipun kita juga sudah percaya kepada Tuhan, seringkali ketika kita diminta untuk mengasihi sesamamu manusia, maka saudara, kita mengalami satu ketakutan. Kita mengalami ini seperti satu ancaman. Kita tidak lagi bisa mengasihi diri sendiri. Nanti saya tidak bahagia, nanti saya kekurangan waktu, kekurangan tenaga, nanti uang saya juga akan terkuras, ditambah lagi dengan tugas-tugas saya yang begitu banyak. Saya merasa mengasihi sesama manusia itu, ya itu urusan belakangan lah. Yang penting saya itu mengasihi Tuhan, ya saya itu menghormati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, dosa pada zaman ini adalah bukan dalam masalah kita tidak menghormati Tuhan. Jadi apa dosa pada zaman ini, saudara? Yaitu manusia tidak lagi memikirkan akan kepentingan atau kebahagiaan orang lain. Manusia boleh dikata tidak lagi merasa benar-benar butuh akan Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi. Banyak orang Kristen merasa ketika diminta untuk mengasihi sesamamu manusia, dia merasa ini merupakan satu ancaman. Dia takut sekali. Jadi saudara, apakah hal ini akan terjadi? Saudara, sesungguhnya seperti tadi saya katakan dari awal, sebelum manusia jatuh di dalam dosa dan sesudah manusia jatuh di dalam dosa, bahkan sesudah manusia percaya kepada Yesus, manusia begitu narsis, begitu mengutamakan, menomorsatukan akan dirinya sendiri. Jadi saudara, kita lihat, kalau kita berkata nanti kalau saya mengasihi orang lain, saya tidak bisa mengasihi diri dan keluarga. Saudara, hal seperti itu tidak akan terjadi. Karena saudara, mana mungkin ya secara alami ini kita mengorbankan diri demi kebahagiaan ya, demi kepuasan daripada orang lain. Kita secara naluri, kita langsung memprioritaskan akan diri kita. Jadi saudara, ketakutan untuk menolong orang lain itu menjadi PR kita, meskipun kita sudah Kristen. Kita melihat dari Lukas 10 ayat yang ke-27 dan selanjutnya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus menceritakan bahwa seorang imam melihat orang yang terkapar pun, dia tidak ingin menolong. Ada juga orang Lewi, dia juga hanya lewat. Bahkan dikatakan saat itu yang berbincang dengan Yesus adalah ahli Taurat. Apakah dia mau
mengasihi sesamanya manusia? Tidak, saudara. Jadi saudara, ketika dia tak datang kepada Yesus, sebenarnya dia hanya ingin menjebak, ingin menguji Yesus. Tapi dia itu tidak benar-benar ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia hanya ingin membenarkan dirinya, sehingga dia berkata, siapakah sesamaku manusia itu? Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ini keberdosaan manusia, ya, dosa yang begitu berurat akar dalam diri kita. Apakah Allah hanya diam saja melihat manusia berperang dengan dosanya? Tidak, saudara. Apa yang Allah lakukan, saudara? Kita melihat, kita diminta untuk mengasihi sesama. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri. Apa yang Allah lakukan? Saudara, kita lihat apa yang Allah lakukan untuk menolong manusia agar manusia kembali kepada kondisi sebelum dia jatuh di dalam dosa. Allah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, ya. Kita lihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seseorang, ya, pribadi Yesus itu juru selamat, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tapi dia mau datang, ya, untuk menolong manusia yang berdosa. Saudara-saudara, jarang terjadi. Kalau kita merasa saya sudah benar, kita tidak akan pernah datang kepada sesama kita. Kita merasa biar dia aja, ya. Tapi Allah ketika dia tahu bahwa manusia itu berdosa, manusia itu tidak mampu untuk melakukan firman, tidak bisa mengasihi siapapun dan apapun, maka dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi, mari kita baca Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, masih bersalah, melawan Dia, Kristus mati untuk kita. Kenapa? Semata-mata karena Dia tahu bahwa kalau Dia tidak memulainya terlebih dahulu untuk mengasihi manusia yang berdosa, manusia tidak akan mungkin, manusia tidak akan bisa mengasihi Allah sesama dan diri sendiri. Jadi saudara, kita lihat ini yang Allah lakukan. Dia tahu bahwa manusia perlu dikembalikan kepada posisinya sebelum dia jatuh di dalam dosa. Jadi saudara, apa yang terjadi? Allah ingin kita yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Yesus Kristus, kita boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Allah, mengasihi diri, dan mengasihi sesama kita. Jadi saudara, kita lihat ya apa yang Allah lakukan. Allah duluan mengasihi kita. Kita tidak mungkin datang kepada Allah dan mengasihi Allah. Di dalam kekristenan beda dengan agama lain. Allah lebih dulu mencari manusia. Dalam kekristenan tidak mungkin manusia yang sudah rusak itu, sudah mati itu bisa mencari Allah. Tapi Allah lebih dulu datang. Dia celikan manusia, dia hidupkan rohani manusia. Itu yang Allah lakukan. Saudara-saudara, kalau kita boleh melihat hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah karya Allah. Ini adalah pemberian ilahi. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi saudara, kita percaya kita adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Saudara, bahkan kasih-Nya itu melimpah. Ya, saudara, kita lihat apa selanjutnya yang seharusnya manusia lakukan, yang seharusnya kita lakukan setelah kita percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apa artinya saudara? Artinya kita di sini, kita datang kepada Tuhan, ya, kita temukan kepuasan di dalam Tuhan, sehingga kepuasan itu memenuhi seluruh hati kita. Kita lihat apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Artinya kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan, penuhilah aku dengan kasih-Mu. Sehingga ya Tuhan, kasih-Mu itu yang begitu dalam, memberikan aku arti hidup yang sebenarnya.
dan juga boleh kembali memenuhi jiwa yang sakit. Saudara, seringkali kita harus sadari bahwa kita seringkali sakit, jiwa kita itu sakit. Kita bisa tertawa melihat orang lain itu menderita. Jadi kita lihat yang selanjutnya. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Artinya kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk bisa melihat anugerah Allah yang meluber itu di dalam kita dan melalui kita. Saudara-saudara, yang selanjutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan memberikan kepada kita pengertian, hikmat untuk memuaskan apa yang ada di pikiran kita. Jadi saudara, ayat-ayat ini bukan sekedar satu ayat yang diulang-ulang, tapi benar-benar memiliki makna yang dalam. Adakah kita juga mau datang kepada Tuhan? Meskipun kita sudah percaya kepada Yesus, bukan hanya datang pada saat kita ada masalah, tapi setiap hari, setiap kita tahu bahwa kita membutuhkan kasih Allah itu, kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita itu menikmati akan kasih-Nya. Tuhan mau kita itu menikmati kasih Allah yang sudah dicurahkan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Kasih Allah itu sudah dicurahkan, bukan sedikit-sedikit, tapi melimpah, meluber. Saudara, adakah kita pernah mengalami bahwa kita rasakan, Tuhan, Engkau benar-benar sayang sama saya. Tuhan, Engkau benar-benar luar biasa memberikan kepada saya anugerah yang seharusnya saya tidak terima. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat Tuhan mau bahwa kita menikmati Allah menikmati kasih Allah secara melimpah. Sehingga saudara kita bisa mengasihi diri kita secara tepat. Saudara, kalau kita sadar bahwa Allah begitu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Dia. Seseorang anak yang dia sadar orang tuanya tidak mengasihi dia, apakah mungkin dia bisa mengasihi orang tuanya? Sulit, saudara. Begitu juga pasangan, kalau sadar pasanganku ini hanya maunya dilayani, tapi sebenarnya dia tidak mengasihi. Apakah dia bisa mengasihi pasangannya? Sulit. Begitu juga dengan orang tua, merasa anakku tidak sayang aku. Apakah dia juga bisa mengasihi anaknya? Tidak. Jadi artinya saudara, kita perlu menerima dulu, baru kita bisa memberikannya. Karena saudara, tabung kasih itu perlu diisi, sehingga kita baru bisa mengeluarkannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adakah kita menyadari akan hal ini? Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau kita merasa kita belum pernah mengalami akan kasih Tuhan, inilah saatnya kita datang kepada Tuhan. Atau kalau kita merasa kita ini sudah mengasihi Tuhan, saudara, apa yang seharusnya kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan di dalam berikutnya, ya, dikatakan di kitab lain yang paralel dengan Lukas 10, bahwa ini adalah hukum yang terutama dan terpenting tentang mengasihi Allah. Kenapa, saudara? Bahwa mengalami kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan itu merupakan hukum yang terutama dan terpenting. Jadi saudara, kita lihat, kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan, kita sulit untuk mengasihi Tuhan, kita sulit untuk mengasihi diri kita sendiri. Tapi saudara, kita lihat, kalau kita sudah mengalami hukum yang pertama ini, kita mengalami kelimpahan kasih Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita dan kita juga sudah mengasihi Tuhan. Maka saudara, kita lihat dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kenapa ini diletakkan di belakang sesudah kita diminta untuk mengasihi Tuhan? Karena saudara, kita tidak akan mungkin sebagai manusia yang berdosa, yang begitu egois, bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu Allah memberikan modal terlebih dahulu di dalam hati kita, supaya itu boleh menjadi luapan kasih yang akhirnya kita boleh bagikan, kita boleh salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat kenapa Tuhan minta ahli Taurat ini, ya. Kita lihat Tuhan minta ahli Taurat ini untuk melakukan apa yang tertera di dalam hukum kasih itu. Jadi kita melihat ahli Taurat ini adalah satu gambaran tentang diri kita, ya. Artinya apa, saudara? Dia tahu banyak firman, tapi tidak ada perubahan karakter. Bukankah itu gambaran tentang diri kita? Jadi dia datang kepada Yesus hanya untuk memenuhi inteleknya, ya. Untuk membenarkan dirinya, dia tidak mau lakukan firman, dia alihkan siapakah sesamaku manusia itu. Dia harap Yesus akan memberi jawaban. Sesamamu manusia adalah sama-sama orang Yahudi. Dia berpikir Yesus akan memberikan satu kategori, orang Romawi itu tidak layak karena dia adalah musuh. Dia berpikir Yesus akan mengatakan pemungut cukai, wanita berdosa, hamba yang kejam, dan orang Samaria adalah orang yang tidak boleh dianggap sebagai sesama kita. Tapi saudara, Yesus tidak menjawab demikian. Tapi Yesus memberikan satu penegasan dan membuat si ahli Taurat ini sadar melalui satu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Memang tidak didefinisikan ya siapa orang yang terluka itu. Tapi kalau dilihat bahwa dia dari Yerusalem mau pergi ke Yeriko, sudah pasti dia adalah orang Yahudi. Jadi kita lihat saudara, orang ini ya pada waktu orang Samaria melihat, seharusnya dia berpikir orang ini tidak sama dengan saya. Orang ini seringkali kebanyakan menghina saya, menganggap saya adalah bangsa yang tidak murni, bangsa campuran. Bukankah seharusnya saya cari saja sama-sama orang Samaria? Tapi saudara, tidak demikian. Dia tahu meskipun orang-orang Yahudi begitu mendiskreditkan, ya, merendahkan, dia tahu bahwa yang dimaksud mengasihi sesama manusia itu adalah mengasihi yang bukan manusia yang sama dengan kita. Ya, apa artinya mengasihi yang tidak sama dengan kita? Karena seringkali kita berpikir yang saya kasih adalah orang-orang yang seagama, yang sebangsa, yang seprofesi, yang sama-sama menyenangkan hati saya. Bukan demikian. Jadi apa artinya mengasihi sesamamu manusia? Yaitu adalah mengasihi manusia yang tidak sama dengan kita. Saudara, mudah apa sukar? Mengasihi orang yang beda dengan kita, warna kulitnya, karakternya, beda dengan kita dalam gaya dia berbicara. Tapi saudara, meskipun ini sukar, ini adalah perintah yang radikal, yang Allah minta kita lakukan. Dan Allah tahu bahwa kita sanggup melakukannya, karena dia sudah memberikan kasih itu di dalam diri kita. Mungkin kita punya pasangan, ya, ada anak yang juga tidak sama sifatnya dengan kita. Apakah kita juga masih bisa mengasihi mereka? Masihkah kita juga bisa mengasihi rekan kerja, mengasihi saudara seiman, mengasihi orang lain yang tidak sebangsa dengan kita, yang tidak sama dengan kita? Saudara, ini artinya kita mengasihi sesama kita. Saudara, kita lihat seringkali kita belum melakukan perintah Tuhan ini. Karena kita masih pilih-pilih, oh kalau orang ini masuk kotak saya nih ya, kalau orang ini di luar kotak saya, sehingga kita tidak melakukannya. Saudara, hari ini kita belajar, arti daripada mengasihi sesama adalah mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Bagaimana dengan kita saudara? Adakah kita belajar untuk seperti yang Tuhan inginkan? Dan kita akan dimampukan, karena Tuhan memberikan kepada kita modal. Kalau saudara merasa saya sendiri aja gak mengalami kasih Tuhan, kembali kepada Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, minta Tuhan kiranya Engkau memenuhi hatiku, memenuhi jiwaku, kekuatanku, akal budimu dengan kasih-Mu yang melimpah itu, sehingga aku merasakan kasih-Mu. Dan kasih Tuhan yang sudah dicurahkan itu, dilimpahkan,
dibikin luber, meluap, itu akan membanjiri orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara, pada waktu saudara terus hidup dekat dengan Tuhan, terus hidup memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka tanpa saudara sadari, dari diri saudara mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan, ternyata sudah mengaliri sekitar kita. Kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Dan seharusnya inilah yang kita lakukan. Saudara-saudara, kalau kita merasa kita sudah mengasihi Tuhan, adakah kita juga mau melakukan apa yang Dia perintahkan? Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, meskipun itu tidak sama dengan kita. Mari saudara, kita mohon pertolongan Tuhan. Saya juga belum lulus, saya masih terus belajar mengasihi orang-orang yang tidak sama dengan kita, dengan saya. Yang kedua, yang terakhir, apa artinya mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Artinya saudara, kita mencari apa yang kita cari, ya. Kita itu mencari buat sesama hal yang kita cari. Apa yang kita cari? Kita mencari uang. Saudara, pada waktu kita mengasihi sesama, maka uang itu semata-mata bukan buat kita saja, tapi kita juga bisa bagikan kepada orang lain. Kita ini mencari teman, ya. Adakah kita juga mau menjadi teman bagi orang lain? Kita ini mencari pertolongan. Adakah kita juga mau menjadi penolong bagi orang lain? Jadi saudara, arti daripada mengasihi sesama adalah mencari buat sesama apa yang kita cari. Jadi kita cari bukan semata-mata untuk diri. Itu adalah kondisi kita sebelum kita kondisi kita setelah kita jatuh di dalam dosa. Kita akan melihat sebuah video. Kiranya ini boleh menggugah hati kita. Bagaimana seorang pemuda, dia mencari dan dia juga mencari buat sesama apa yang dia cari. Saudara, kita saksikan video ini. Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him. Hi, my name is Sam, and this is my story. Sam has crazy hair. Sam is vegan. Sam sleeps 5 hours a night. Sam lives in the Bahamas with 10 roommates. Sam is 29 years old only, but Sam has $22 billion. And he wants to donate all of it to charity. But why? Well, for many reasons. I flew all the way from Dubai to the Bahamas to tell you the incredible story of Sam Bankman-Fried. Ever since Sam was a kid, he wanted to get rich, really, really rich, but not for the reasons you think. I wanted to get rich not because I like money, but because I wanted to give that money to charity. So after graduating from MIT, he went on a mission to get rich. One day, he noticed that the price of Bitcoin in the United States was different from the price of Bitcoin in Japan. And that was an opportunity. So, Bitcoin is trading at $10,000 on a US exchange, $11,000 on a Japanese exchange. You take $10 million, you buy at $10,000, you sell at $11,000, you make $1 million, and we were able to do that every weekday. So every weekday you made $1 million in profit just from doing that. That's right. Yeah, from this simple idea, he made a total of $20 million. And that was just the beginning. Sam became a crypto trader full-time and started a crypto trading company called FTX. FTX is a cryptocurrency exchange. It's a place that you would go to buy and sell Bitcoin and other digital assets. And this is the crazy part. In 2 years, his company became one of the biggest in the world, worth over $40 billion, and he's not even 30 years old. That's impressive.
But Sam is not a traditional billionaire because he believes in the concept of earn to give, which means his goal as a human is to make as much money as possible just to give it away. Earn to give. And that's exactly what he's doing. So let's say that you have $100 and you want to figure out what you can do with it to help the world. Earning to give is thinking about which causes, which charities save the most lives per dollar. This $100 can go as far as it possibly can to help the world. Last year, this 29-year-old guy donated $50 million. Next year, he's planning to donate $500 million a year. And next decade, he will probably give away more than $10 billion. The amount of good that you can do for the future of the world is really large, and it's way more than you can do to actually make yourself happy with anything like that amount of money. And he is funding everything you can think of. Global warming, It's one of the biggest problems that we have to tackle together as a world. COVID-19 preparedness, We have to be ready for the next pandemic. neglected tropical diseases, More than 1 billion people suffer from them. We have to eliminate these diseases. and of course, animal welfare. Animals deserve to live just like we do. It's also why I'm vegan. Sam doesn't need the money to buy a Lamborghini or to buy a Rolex or to impress his friends. In fact, his car is a Toyota Corolla. Hold on, where's your car? It's that one there. That's like what, a Toyota? Yeah, it's a Corolla. Why don't you buy a Lamborghini, man? I didn't have any particular need for one. He wants to get rich in order to impact the world and change it. Try to think about what are the most important problems facing the world today, and what can you do to help make those as much better as possible. In the next few decades, Sam may become a trillionaire. He is an example that age is just a number and that making money is not a bad thing as long as you use that money to help the world. All right, we're done, man. Amazing. Sungguh luar biasa bukan bagaimana pemuda ini, dia bukan hanya mencari kebahagiaan untuk dirinya. Dia bukan hanya mencari uang bagi dirinya lalu dia meningkatkan taraf hidupnya. Tetapi dia mau, saudara, dia cari dan dia juga mau memberikannya kepada orang lain. Siapa yang dia kasih kita tidak tahu ya. Bisa jadi juga orang-orang yang di luar yang tidak sama dengan kewarganegaraannya ya. Jadi saudara, hari ini biarlah kembali kita mulai memikirkan, adakah yang kita cari itu juga adalah hal yang sama yang kita cari untuk sesama. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Sungguh saudara, tanpa kita terus berelasi dengan Tuhan, kita tidak akan sanggup melakukan perintah Tuhan ini. Biarlah sekali lagi apa yang Tuhan sudah nyatakan, apa yang Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu, dan kita juga mau datang kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan biarlah itu juga meluas kepada orang lain. Biarlah saudara kita lakukan mengasihi sesama. Bersama dengan Yesus kita bisa. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini Engkau berbicara kepada kami. Sesungguhnya apa yang kami takutkan tentang menolong sesama kami bukan hal yang bakal terjadi di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan bersandar kepadamu, kami tetap mau melakukan perintah Tuhan, mengasihi diri, mengasihi Allah, mengasihi sesama kami. Berkati Tuhan kebenaran-Mu yang sudah didengarkan oleh jemaat-Mu. Tolong Tuhan supaya kami bersama dengan Engkau, kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam diri kami secara melimpah, memampukan kami juga untuk datang kepada Tuhan, mengalami sekali lagi akan kasih Tuhan. Kami datang mengalami kepuasan di dalam Tuhan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Biarlah ya Tuhan, itu juga yang nanti akan kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tanpa kami mengalami kasih-Mu Tuhan,
Kami terus merasa diri kami adalah orang-orang yang patut dikasihi. Kami terus mencari bentuk-bentuk kasih yang tidak jelas. Tapi dengan kasih-Mu Tuhan, ketika kami datang, kami mengalami, kami datang, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa kami, kekuatan kami, dan akal budi kami. Engkau juga akan memberikan kepada kami Tuhan hal-hal yang luar biasa yang Engkau nyatakan bagi orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, jangan biarkan kami terus menjadi jemaat yang hanya berjalan di tempat dan kami tidak melakukan firman-Mu. Ajar kepada kami untuk mengasihi orang yang tidak sama dengan kami, yang berbeda dari kami, dan biarlah kami boleh mencari hal yang sama untuk sesama kami. Tuhan, berkatilah kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa bukan sekedar rutinitas. Pada saat kita berdoa, kita menghadirkan Allah yang berkuasa untuk campur tangan di dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Biarlah kita tidak meremehkan akan kuasa Allah yang bekerja ketika kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Bahkan Tuhan, kasih-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, bantu kami untuk tetap melihat Bapak bahwa Engkau hadir dan Engkau akan memimpin kami untuk melewati waktu-waktu usaha yang sulit. Tuhan, kami percaya kami tidak sendirian, tapi ada Tuhan bersama dengan kami. Itu yang membuat kami kuat. Tuhan, berkati jemaat-Mu juga yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami tahu kalau mereka boleh kuat sampai sekarang, itu karena Tuhan. Juga Tuhan menolong jemaat yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Biarlah ya Bapa, mereka juga tidak takut menghadapi ke depan hal-hal yang tidak pasti. Karena di depan pun ada Tuhan yang pasti yang akan menolong mereka, memberi yang terbaik. Seringkali kami kurang percaya, Tuhan tolong kami. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur sejauh ini Tuhan, pemerintah kami boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang ikut campur tangan, sehingga apa yang diprogramkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya boleh berjalan dengan baik. Berkati Tuhan, siang ini juga akan ada rapat majelis. Biarlah kami boleh memikirkan apa yang menjadi program bagi gereja kami di tengah-tengah pandemi. Kami tidak menjadi patah semangat, kami tetap menyatakan Tuhan bahwa kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan membaca nats persembahan terambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita memberikan persembahan lewat transfer di rekening Terang Hidup, lewat Bank BCA, atau melalui barcode yang ada. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pengutusan dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Melisa Sugih Hermanto. Sebelum itu kita akan mengangkat puji-pujian di dalam KJ nomor 440. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dialah gunung batu kita meskipun kita menghadapi banyak goncangan di dunia ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus adalah tempat perlindungan kita. Dialah gunung batu kita, kota benteng kita. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus adalah tempat berlindung kita. Mari kita datang kepada Dia. Dia akan memberikan kita kekuatan, kenyamanan. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hari ini kita telah belajar apa artinya mengasihi sesamamu manusia. Saudara, mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita itu hal yang mudah. Namun di sini kita diminta untuk mengasihi orang yang tidak sama dengan kita, di luar kelompok kita, yang berbeda karakternya dengan kita. Kita juga diminta bukan hanya mencari buat diri kita, tapi kita juga mau mencari yang sama untuk sesama kita. Terimalah berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di dalam hati kami akan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dengan kami terus hidup bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami juga disanggupkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mengasihi mereka yang tidak seagama, yang tidak sekelompok dengan kami. Biarlah ya Tuhan, kami juga boleh mencari bukan hanya untuk diri, tapi kami juga mencari hal yang sama bagi sesama kami. Tuhan, sekali lagi berkati jemaat-Mu, kasih karunia yang melimpah yang sudah dicurahkan oleh Yesus Kristus yang sudah ada di dalam kita dalam bentuk Roh Kudus, kiranya menguatkan kita, meneguhkan kita. Cinta kasih dari Allah Bapa benar-benar
memampukan kita untuk terus boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Diberkatilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai. Biarlah kita boleh terus menikmati kasih Tuhan dan juga menyalurkannya kepada sesama. Amin. Firman-Mu